Definisi shalom, iya apa ya? Ya selama ini kan kita hanya kata lain, damai sejahtera. Ya, atau tadi ya, tidak ada perang, tidak ada gempa bumi, tidak ada masalah, tidak ada air mata, tidak ada gunda gulana begitu ya. Itu kan negasi. Ya tapi definisi shalom sendiri itu apa? Dan di satu hal yang saya temukan pada waktu membaca buku Cornelius Plantinga, begitu ya, sudah diterjemahkan juga oleh Momentum. Kalau saya boleh memberikan definisi yang sederhana mengenai shalom, bukan cuma sekedar kata lain, juga bukan cuma sekedar negasi ya. Shalom itu artinya ketika sesuatu menempati tempat yang diperuntukkan baginya. Itu shalom. Begitu ya, ketika sesuatu menempati tempat yang diperuntukkan baginya, itu namanya shalom. Sehingga penuh shalom itu seperti apa? Ya, shalom, penuh shalom adalah ketika segala sesuatu menempati apa yang diperuntukkan baginya. Di sana shalom itu akan muncul. Ya, sehingga kenapa dalam Kejadian pasal yang pertama ya, kita melihat begitu penuh shalom, karena masing-masing menempati tempatnya. Matahari di mana, bulan di mana, langit di mana, begitu ya, bumi di mana, lautan di mana, dataran di mana, burung di mana, ikan di mana, binatang darat di mana, termasuk manusia di mana. Betul ya? Untuk segala hal yang Tuhan ciptakan, itu ada tempatnya. Dan shalom itu akan terjadi ketika masing-masing menempati tempat yang Tuhan peruntukkan baginya. Narkotik baik atau tidak baik? Atau sesuai tempat? Yang mana? Begitu ya. Narkotik ya, itu baik, tidak baik, atau tergantung tempat? Tergantung tempat ya. Ya kalau di tangan dokter, saya mau dioperasi, begitu ya, terus dia memberikan obat bius kepada saya sesuai dosis yang tepat, ya baiklah. Ya, tapi kalau di tangan pengedar, ya itu tidak baik. Ya, sehingga termasuk narkotik pun ya, tempatnya di mana. Ini prinsip penting. Ya, prinsip Kristen bukan dualisme ya, boleh atau tidak boleh begitu ya. Bukan hanya itu ya, tapi tempatnya di mana. Kapan tempatnya marah, kapan tempatnya sabar, gitu. Kapan saya harus marah, kapan saya harus sabar. Untuk segala sesuatu itu bukan hanya ada masanya, tetapi untuk segala sesuatu itu juga ada tempatnya. Saya mesti pakai celana panjang ini di mana? Saya mesti pakai celana pendek itu di mana? Saya mesti pakai sepatu itu di mana? Saya mesti pakai sandal itu di mana? Dan shalom itu akan terjadi ketika segala hal kembali ke tempatnya. Kenapa kalau Kejadian pasal pertama penuh dengan shalom? Kenapa Kejadian pasal ketiga begitu tidak ada shalom? Ya sebaliknya. Begitu ya. Ya karena banyak hal yang salah tempat. Ketika segala hal itu tidak pada tempatnya, ya tidak mungkin shalom. Ya anak yang jadi anak yang mengatur orang tua, bukan orang tua yang mengatur anak, ya tidak mungkin shalom. Ya kemudian termasuk anak yang mengatur sekolahnya melalui orang tuanya. Ya karena hari ini banyak sekolah takut sama anak karena kalau kekurangan murid bagaimana begitu ya. Ya tidak mungkin shalom. Ya sehingga shalom itu hanya mungkin ya ketika segala sesuatu kembali ke tempatnya.